Oke guys, selamat datang di channel Ethical Hacking Indonesia. Di video kali ini kita akan membahas mengenai audit keamanan menggunakan Nmap ya. Jadi kita menggunakan Nmap untuk melakukan audit keamanan gitu. Dan untuk di sini kita akan mendeteksi port yang terbuka dan layanan atau service yang terbuka gitu. Di sini setidaknya kita akan menggunakan 4 komen atau 4 perintah di Nmap untuk mencoba melakukan audit keamanan yang masih dasar, tingkat dasar gitu. Jadi kita akan menggunakan 4 komen atau perintah, yaitu scan, dan juga kita akan mencari versi layanan yang sedang berjalan di port yang terbuka. Terus kita akan belajar bagaimana cara mencari atau melihat port secara spesifik gitu. Terus kita akan melihat secara lengkap port yang terbuka, terus versinya berapa, versi layanan yang berapa, dan terus mendeteksi OS yang sedang berjalan gitu. Oke. Seperti biasa, teman-teman kalau mau nonton video ini harus baca dulu description ya, karena di situ terdapat disclaimer mengenai video ini supaya kita lebih bertanggung jawab gitu. Sebagai seorang ethical hacker, kita harus punya value diri atau semacam etika di dalam diri kita untuk melakukan suatu tindakan gitu. Karena kalau tidak, kita bukanlah seorang ethical hacker, tapi kita adalah seorang penghancur handal. Oke. Pertama-tama mungkin banyak yang sudah tahu Nmap itu apa, tapi saya coba untuk menjelaskan sedikit, yaitu Nmap itu merupakan tools yang open source ya, yang artinya kita bisa dapat di mana aja gitu, termasuk di Linux, Windows, dan Mac OS dan sejenisnya gitu. Karena di open source kita bisa menginstalnya di mana aja gitu. Oke, setelah itu kita harus memahami juga apa itu audit keamanan gitu. Audit keamanan itu kita mengklasifikasikan suatu kerentanan dalam suatu server atau dalam suatu lingkup jaringan. Itu adalah pemahaman singkatnya gitu. Terus pentingnya apa? Kenapa kita harus melakukan audit keamanan gitu? Pentingnya itu apa gitu? Jadi yang pertama itu adalah kita bertujuan untuk mengidentifikasi ya. Kita mengidentifikasi apa yang terjadi di suatu lingkup jaringan. Misalnya kita mencari kerentanan gitu. Kita harus melakukan audit dulu, baru kita mencari kerentanan, baru kita melakukan fiksasi ya. Nanti kita akan mengklasifikasikannya, misalnya kerentanan ini terjadi di versi ini dan di port ini, jadi kita harus mengeceknya lagi. Makanya penting untuk dilakukannya audit keamanan. Terus yang kedua adalah kepatuhan regulasi. Nah, di beberapa negara ya, saya kurang tahu di semua negara, tapi di beberapa negara memang mengharuskan adanya audit keamanan gitu. Mengapa demikian? Karena ada regulasi bahwa suatu perusahaan yang mengkolek atau mengumpulkan informasi dari usernya harus bertanggung jawab terhadap informasi yang dikumpulkan gitu. Jika kalau tidak, itu berarti mereka tidak mementingkan apa yang menjadi hak si user atau freedomnya si user gitu. Karena kalau tidak, orang yang tidak bertanggung jawab akan menggunakan informasi user itu untuk hal yang tidak baik gitu, hal yang tidak benar. Misalnya kalau di beberapa website itu yang mengambil informasi semacam nomor HP, terus mengambil informasi email, terus terlebihnya adalah kartu identitas kependudukan atau KTP kita gitu. Kalau misalnya itu diambil, baru tidak ada kepatuhan regulasi atau tidak adanya suatu aturan undang-undang yang mengatur tentang regulasi bahwa suatu perusahaan atau suatu company itu harus menjaga keamanannya, maka data-data user itu akan diekspos keluar dan bisa dicuri lah gitu. Terus yang ketiga itu adalah benefitnya, kita melakukan audit keamanan di suatu lingkup jaringan untuk beberapa company, perusahaan adalah menjaga reputasi ya. Karena kalau tidak kita melakukan audit keamanan, kita tidak tahu kelemahan atau apa saja yang ada di dalam lingkup jaringan kita. Jadi kita bisa mencegah gitu. Kita tahu bahwa misalnya hari ini tanggal sekian port 80 pada versi 1 misalnya
ada kerentanan yang sangat berbahaya. Dari situlah seorang attacker atau hacker bisa masuk dan mengambil data yang ada di dalam gitu. Nah, itu adalah semisalnya saja gitu. Jadi kita lebih baik menjaga daripada kita harus mengobati itu. Menjaga. Oke. Mungkin itu aja pengenalan dan penjelasan singkat mengenai audit keamanan itu apa. Kita langsung bisa praktekin aja sih. Kalau misalnya teman-teman belum install yang menggunakan kali Linux, bisa pakai command ini ya, nmap. Di sini sudah ada host yang akan kita gunakan ya. Host ini sudah saya cari dan aman-aman. Kenapa ini salah-salah semua nih? 3-time incorrect password. Oke. Nah, artinya already the newest version, jadi versi terbarunya sudah terinstall. Jadi kita tinggal menggunakannya aja. Wah, kenapa saya sering salah? Nmap. Nah, nmap kalau misalnya secara default kalau kita tulis nmap aja, maka dia akan memberikan informasi yang bertujuan untuk membantu kita ya. Banyak sekali sebenarnya. Nih. Kita bisa lihat beberapa example atau contoh-contohnya ya. Kalau misalnya kita buat help begini, maka kita akan diberitahukan cara penggunaannya juga sama juga. Cuman di sini kita akan lebih spesifik ya. Saya akan buka dulu. Sabar. Oke. Nah, ini adalah dua host yang kita pakai ya. Coba kita tes ping dulu. Ping biasa, server yang kita akan gunakan. Jalan ya. Artinya bisa. Terus yang kedua, kita tes ping. Kita tes traffic. Apakah aman? Pingnya rendah juga ya. Rendah. Oke, kita langsung tes saja. Untuk yang pertama adalah SYN. SYN ini ya, SYN scan, yaitu kita menggunakan protokol protokol TCP untuk melakukan scanning gitu. Kenapa kok kita harus pakai klasifikasi atau kita harus memilih menggunakan SYN scan? Nah, SYN scan itu adalah cara untuk kita melakukan scan tanpa harus menunggu host lain gitu. Jadi ketika kita menggunakan protokol TCP, maka satu host yang kita tuju itu akan memberikan informasi mengenai port yang ada gitu. Jadi tanpa harus menunggu host lain gitu. Kalau kita coba S kecil sama S besar ya. Nah, kita pakai yang pertama dulu. Your request can be which. Oke. Jadi harus minta ini ya. Harus ini require root privilege. Nah, kita akan menunggu hasilnya seperti apa. Mungkin saya akan skip dulu ini ya, prosesnya supaya tidak makan durasi. Oke, jadi sesuai dengan yang kita sudah bilang bahwa di sini dia akan menampilkan port, terus state-nya ini adalah open apa enggak gitu, terbuka apa enggak itu. Jadi di sini dia akan memberikan ini port yang terfilter dan ini port yang open gitu. Jadi dia juga menampilkan service. Jadi kalau misalnya kita lihat port 25 itu ada apa? Itu ternyata ada SMTP, yaitu biasanya ini adalah server dari email dan filter ya, difilter. Tidak seperti yang ini, tidak seperti domain host dan RPC, jadi dia open. Jadi dari sini kita bisa lihat port yang terbuka gitu. Nah, ada beberapa masalah biasanya ya, secara
secara teknis orang biasanya melakukan scanning sembarangan itu karena mereka tidak tahu gitu, tidak tahu penggunaannya, bagaimana cara menggunakan yang sebenarnya gitu. Misalnya mereka melakukan scanning dengan default nmap, otomatis itu semacam traffic yang hajar-hajaran gitu ke dalam server. Nah, dengan seperti ini kita bisa melihat bahwa ada beberapa yang terbuka dan ada yang tidak terbuka gitu. Nah, kita bisa melihat yang terfilter juga, bahwa kita bisa lihat oh di service-nya ini ada ini aja gitu. Dan kita bisa lihat juga misalnya NetBIOS ya. NetBIOS dia ada di port sekian, dan Microsoft DS juga ada di port sekian. Nah, ada beberapa framework exploit yang biasanya digunakan itu menggunakan port tertentu gitu. Nah, kalau kita bisa lihat di sini, misalnya kita mau mengelabuhi seorang penyerang atau orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan attacking atau serangan pada kita bisa mengganti portnya ke port lain gitu. Dan kita juga bisa membuatnya filter gitu, jadi tidak sembarang traffic masuk ke dalam gitu. Ini adalah informasi-informasi mengenai server yang kita tuju gitu ya. Jadi kita bisa membuat audit bahwa ini adalah beberapa port yang terbuka dengan service yang terbuka. Kita bisa mengaudit ini semua, dan kita bisa buat yang terfilter juga. Dengan begitu kita tahu bahwa yang harus kita was-was ini yang terbuka gitu. Oke. Terus yang kedua itu adalah kita memindai versi pada layanan. Jadi kita memindai versi yang ada pada layanan host kita. Jadi yang dipakai adalah S kecil terus V, artinya service version. Kita pakai yang nomor 1 lagi. Ini penjelasan yang agak mudah untuk dimahami ya. Oke, kita tekan enter, kita tunggu aja hasilnya ya. Jadi di sini dia akan memberikan versi dari layanan tersebut. Nah, apa sih tujuan kita tahu versinya? Ini sangat penting gitu, ketimbang kita lihat port gitu ya. Dua-duanya penting sebenarnya, cuman kalau kita lebih baiknya kita tahu ininya, tahu versinya, supaya kita tahu kelemahan-kelemahan dan apakah kita ini sudah update, apakah kita ini ketinggalan gitu ya, ketinggalan update apa enggak gitu. Karena biasanya updatean itu dibuat karena ada beberapa kerentanan gitu ya, atau update fitur baru gitu. Jadi itu adalah fungsinya. Saya skip dulu ya, biar ini tidak makan waktu. Oke, kita sudah mendapatkan hasilnya ya. Nah, di sini ada version di sini ya. Ada versi ditampilkan like HTTP, ini untuk SSL ya. Terus RPC-nya generic response, not EMP, terus versi ini bannernya ya. Jadi ada beberapa saja yang bisa terdeteksi gitu, karena ada beberapa service yang memang tidak bisa dikenali gitu. Jadi bisa kita lihat di sana 4 service unrecognized, jadi tidak tidak terkenali gitu ya. Jadi next service fingerprint submit individually. Jadi ada port 54, kita lihat port 54 ini ada 53 ya, domain ya. Jadi dia nggak memberikan respon apa-apa tentang versinya. Terus kita bisa lihat di bawah ini port 443 ya, 4443. Ini paros, artinya ini tidak terdeteksi sebagai service yang sudah dikenali gitu. Terus kita bisa lihat di sini 7002 itu adalah AFS 3 PR server. Nah, intinya ini adalah fingerprint ya, fingerprint dari service-service yang tidak terdeteksi gitu. Jadi Nmap meminta kita untuk please submit the following fingerprint at ini ya. Jadi kita dimintai untuk
submit ke sini dan memberikan penjelasan mengenai beberapa port ini dan beberapa service ini. Tapi kalau kita lihat ini adalah kustomisasi ya, kustomisasi port, sehingga jika kita melaporkan fingerprint ini, maka hasilnya mungkin nanti ketika Nmap ini sudah diintegrasikan dengan fingerprint ini, maka hasilnya mungkin menunjukkan bahwa misalnya ini untuk Microsoft Microsoft Cloud, misalnya Microsoft email gitu, kita submit terus kita buat ini namanya Microsoft email gitu, dan diupdate sama Nmap. Ternyata kalau misalnya dia menemukan hal yang sama tetapi itu adalah custom server, maka dia akan menampilkan Microsoft email gitu, padahal itu adalah custom server gitu. Dan tujuan dari comment ini SV, yaitu memindai versi layanannya, itu tujuannya adalah menampilkan versinya. Nah, dari sini kita bisa lihat beberapa faktor yang juga harus diperhatikan dalam audit keamanan gitu. Keamanan ini harusnya juga dikelabui gitu ya, supaya tidak terdeteksi. Bagusnya itu adalah ketika kita melakukan pemindahan dengan Nmap, tetapi kita tidak menemukan versi. Artinya orang yang ingin menyerang kita itu, atau si attacker atau si hacker itu yang punya niat jahat, yang tidak bertanggung jawab pada ujungnya, dia kesusahan untuk mendapatkan informasi mengenai server kita gitu. Itu adalah kelebihan dari kita mengetahui versi server kita menggunakan Nmap ya, karena kita harus tahu bahwa kelemahan kita itu ada di mana gitu. Oke, terus selanjutnya ada yang lebih spesifik lagi ya, kita bisa menentukan port mana yang ingin kita cari gitu. Misalnya kita buat baru, di sini Nmap terus dash atau strip P. Strip P ini adalah yang digunakan untuk menentukan port yang lebih spesifik gitu. Misalnya kita sudah mengenal beberapa port gitu ya, misalnya kita melakukan konfigurasi ulang gitu ya, konfigurasi ulang pada suatu server, dan kita ingin mengecek gitu, kita ingin mengecek apakah port ini sudah betul-betul terkonfigurasi atau sudah tersetting atau sudah up. Maka kita bisa mengecek itu. Misalnya kita habis setting SMTP untuk email, kita bisa langsung membuat portnya seperti ini gitu. Terus kita bisa misalnya kita lihat access builder, kita tinggal masukin aja. Terus misalnya domainnya 553, tapi ada beberapa caranya ya. Ini kan cara kombinasi ya, cara yang menggabungkan beberapa port, jadi kita lebih spesifik gitu. Kalau yang ini kan dia langsung memberikan informasi port semuanya gitu, port semuanya, state-nya, state artinya statusnya, terus service-nya, terus version-nya. Kalau menggunakan yang ini kita lebih spesifik gitu. Nah, yang ditampilkan hanyalah yang kita input. Artinya kita bisa melihat port ini, port yang kita input saja ya, tidak semuanya. Ini lebih spesifik lagi, yaitu mengurangi waktu kita, mengurangi traffic yang kita keluarkan terlalu banyak gitu. Jadi kita tidak terlalu mengganggu amat gitu. Kita juga bisa buat seperti ini, SV. Kita bisa menggabungkan beberapa komen yang ada supaya kita mengecek port ini apakah terbuka apa enggak, dan service-nya itu versinya berapa gitu. Dan ini membutuhkan waktu juga ya. Intinya teman-teman bisa menggabungkan kedua kedua komen ini untuk P dan strip SV gitu. Kalau ini untuk yang lebih lengkapnya ya. Tapi kalau mau spesifik untuk menghemat waktu, menghemat traffic kita, bandwidth kita, teman-teman bisa pakai ini, pakai yang lebih spesifik gitu, untuk menentukan port mana saja yang mau kita cari supaya kita tidak terlalu menunggu lama gitu. Oke, mungkin kita skip aja yang ini. Intinya ini adalah hasilnya, kita bisa melihat port yang spesifik saja ya, yang sudah kita input. Oke, untuk nextnya adalah kita bisa melihat port yang terbuka
terus kita bisa lihat deteksi versinya berapa, dan kita bisa lihat OS-nya apa aja yang ada di dalam gitu. Caranya seperti apa? Nmap terus artinya kita bisa lihat port yang terbuka, terus kita bisa lihat versinya berapa, terus kita bisa lihat OS-nya. Jadi ini lebih lengkap lagi ya. Kita pakai yang ini aja karena kalau saya lihat yang ini tadi agak dikit dan tidak makan durasi banyak ya. Oke. Beda kalau misalnya kita biasanya kasih strip di sini baru 24, artinya itu adalah range jaringan, dia lebih kepada lingkup. Nah kalau yang ini kita hanya menggunakan satu server saja atau satu host saja ya, atau kita menggunakan host ini aja ya. Kalau kita strip 24 artinya dalam host ini ada berapa komputer gitu, ada 24 host gitu ya. Saya skip ini supaya tidak makan durasi. Oke, jadi ini hasilnya, dan dia menampilkan hal yang sama ya, karena ini adalah hasil yang semuanya, maka 4 service yang tadi unrecognized ya. Jadi tidak terdeteksi sebagai apa gitu. Cuman hanya diberikan clue-cluenya aja di sini. Cuman ini sepertinya custom ya. Nah di sini kita bisa lihat beberapa versi yang ada ya, cuman 1, 2, 3 ya, 3 aja yang bisa diberikan informasinya. Jadi seperti ini, kita lihat di port 1111 ini, RPC info, ini adalah port atau protonya, servicenya berapa, terus versinya adalah versi 2 ya. Programnya ini saya kurang ngerti ini apa, ini 300.000 ini program apa ini. Nah intinya di sini dia memberikan informasi yang banyak ya. Dan di sini juga misalnya TCP ya, TCP open, kita bisa lihat dia memberikan informasi yang lebih gitu, dari sebelumnya. Dan kebetulan di sini tidak ada OS yang ditampilkan ya, tidak ada OS yang ditampilkan karena memang ini sistemnya sudah sudah tinggi ya, maksudnya sudah di custom sedemikian mungkin supaya Nmap ini tidak mampu mendeteksi apa yang ada di dalam gitu. Karena ini adalah tujuan tujuan dari audit keamanan gitu. Jadi kita tahu bahwa mana yang sudah terkelabui dan mana yang belum gitu. Jadi dengan cara-cara tidak menampilkan semua data yang kita cari, itu adalah cara yang tepat gitu. Kenapa disebut tepat? Karena tidak ada benang yang mengantar pikiran seorang penyerang untuk melanjutkan melanjutkan serangan seterusnya ya, atau melanjutkan langkah selanjutnya yang lebih mudah gitu. Walaupun ada saja caranya, cuman yang lebih mudahnya yang biasanya orang-orang awam gitu yang menggunakan Nmap dan sembarang aja melakukan scanning, maka ini adalah fungsinya gitu. Mungkin saja mereka akan mencari cara yang lain gitu. Cuman di sini kita membahas Nmap sebagai tools yang kita bisa gunakan untuk mengaudit keamanan gitu. Jadi di sini tidak menampilkan deteksi OS ya. Deteksi OS-nya tidak ditampilkan karena memang ini lebih bagus sih menurut saya. Walaupun kita bisa lihat di sini NetBIOS terus Microsoft, nah kita tahu sudah ini apa gitu. Apalagi di port 445 ini kan port yang heboh tahun 2017 kemarin ya. Dan di sini bagusnya difilter gitu. Kalau nggak difilter ini bahaya barang ini. Kita bisa langsung terobos masuk ke dalam aja kalau nggak difilter ini. Nah itu adalah salah satunya. Cuman kita di sini cuman tahu Microsoft, cuman kita nggak tahu versi berapa dan apa yang ada di dalam. Mungkin kalau kita melakukan attacking ke sini, kalau dia open, maka kita akan melihat beberapa result. Namun kita akan kebingungan ketika kita akan menemukan error yang ada di dalam gitu. Dan bagusnya dia tidak menampilkan versi apapun, dia tidak memberikan informasi apapun selain hanya menampilkan informasi yang kita bisa lihat sekarang ini gitu. Kalau dia memberikan informasi, maka kita bisa mencoba berbagai cara gitu untuk membypass ke dalam gitu. Jadi itu bagusnya ya, kita bisa mengetahui apa aja yang ada dalam lingkup jaringan kita.
itu adalah tujuan dari audit keamanan gitu. Jadi informasi-informasi yang kita temui ini, kita bisa mengambil informasi ini untuk melihat dan menguji kemungkinan yang akan terjadi apabila informasi-informasi ini dilihat oleh dunia luar atau diekspos keluar gitu. Diekspos keluar maksudnya kita bisa melihat dia dengan Nmap seperti ini gitu. Oke. Mungkin itu aja yang mau saya bahas di video kali ini, karena memang ini terlihat simple tapi ini sangat membantu kita gitu. Kalau tidak saya jelaskan atau tidak saya praktekin, mungkin ada beberapa orang yang masih kebingungan gitu. Oh, ini dash atau strip A ini fungsinya untuk apa, strip SV ini fungsinya untuk apa gitu. Kita mungkin tahu bahwa ini untuk versi, cuman untuk prakteknya kita akan kebingungan gitu. Oh, ini apa ini gitu, misalnya for service unrecognized gitu, itu apa, mungkin tidak sedalam itu gitu. Oke, itu aja tujuan video ini, yaitu untuk memberikan sampel atau memberikan sedikit cara untuk melakukan audit keamanan dengan Nmap gitu. Mungkin itu aja. Saya mau mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah lama ada di channel ini, yang sudah subscribe lama. Kalian luar biasa, kalian sudah belajar sampai titik ini, artinya kalian orangnya mau berkembang gitu ya. Dan untuk orang yang tidak sengaja atau teman-teman yang tidak sengaja menemukan video saya di YouTube, mungkin lewat beranda apa segala macam, kalian tidak pernah rugi ketika kalian subscribe dan share video ini ke orang-orang yang membutuhkan informasi yang sama gitu. Atau kalian ingin belajar tentang ethical hacking, itu tidak ada ini ya, tidak ada batasan, tidak ada, walaupun kalian sekarat pun kalau kalian mau belajar, itu masih ada kesempatan kalian untuk membaca gitu tentang Nmap. Itu adalah sudut pandang secara radikalnya ketika kalian ingin belajar. Jadi jangan menganggap bahwa oh, saya sudah punya rumah tangga apa segala macam, untuk belajar ini kayaknya terlalu jauh. Oh, jangan berpikir seperti itu, karena kita tidak tahu hari esok itu seperti apa gitu, kondisi pikiran kita ketika menemukan kasus-kasus kesulitan gitu dalam belajar. Cuman intinya adalah saya berterima kasih saja bagi teman-teman gitu yang tetap belajar sampai hari ini. Dan untuk teman-teman yang baru dan tidak sengaja menemukan channel saya, kalian bisa subscribe untuk mendapatkan ilmu yang gratis ya. Saya ada kepikiran kemarin mau buat course, dan sepertinya untuk jangka yang jauh gitu. Sekarang saya hanya mau share ilmu yang sifatnya gratis, jadi karena banyak juga yang mintanya yang gratis gitu, jadi saya berpikir bahwa tidak ada salahnya juga gitu. Oke, jadi kita hanya melakukan timbal balik saja. Teman-teman subscribe, teman-teman like dan juga share video saya, maka saya akan buat video terus gitu. Oke, mungkin itu aja. See you in the next video. Semangat terus dalam belajar.